penampilan dari seluruh kelas 4 A, B, C, D yang akan menampilkan Voice of Palestine. Di tanah yang penuh sejarah, di mana setiap batu menyimpan kisah perjuangan, berdirilah sebuah negeri bernama Palestina. Di tanah yang diberkahi, mentari pagi bersinar di atas bukit bukit. Anak-anak berlarian di antara rumah tua sambil tertawa dan bernyanyi. Palestina, negeri dengan tanah yang subur oleh doa dan perjuangan. Di sana, setiap langkah memiliki makna, setiap gerakan menyimpan cerita. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. You'll share all your joys, hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will bring your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say.
pemirsa, saya Mu'taz melaporkan langsung dari Palestina. Di belakang saya terlihat sisa-sisa bangunan yang hancur akibat serangan udara yang terjadi tadi malam. Warga berusaha menyelamatkan diri, membawa anak-anak mereka menjauh dari reruntuhan. Assalamualaikum Bapak, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi tadi malam? Ini sedang tidur, lalu terdengar suara gemuruh. Orang panik, rambut kami runtuh. Kami berlari keluar hanya dengan pakaian di badan. Tapi kami bersyukur kami masih bersama. Aku rindu sekolahku, tapi ayah bilang selama kita masih hidup, kita harus tetap rumah-rumah berubah menjadi puing. Jalan sunyi hanya dipenuhi batu dan pecahan kaca. Di antara reruntuhan terdengar suara anak-anak memanggil orang tua mereka. Ibu mencari anaknya, ayah memeluk keluarganya yang tersisa. Tangisan, doa, dan seruan minta tolong mencampur menjadi satu. Mereka saling membantu membersihkan reruntuhan, berbagi air dan makanan yang tersisa. Ibu di mana, Ibu? Ibu di sini. Alhamdulillah, kamu tidak apa-apa, Nak. Para warga Palestina beserta tenaga medis saling bahu-membahu menyelamatkan para warga yang masih terjebak di reruntuhan. Para kelompok medis sudah berlalu-lalang mengevakuasi para korban yang luka-luka. Tak berhenti suara ambulan berbunyi. Namun di saat yang sama para tentara Israel terus membombardir Palestina. Ayo, kita bantu yang lain. Masih banyak yang terjebak di bawah reruntuhan. Meskipun kita tidak punya banyak hal, selama kita bisa untuk saling tolong menolong. Cepat di sini, aku dengar suara dari bawah runtuhan. Ada anak kecil dok, tapi kakinya terjepit. Loh, kaki saya sakit. Tenang nak, kami akan bantu kamu keluar. Yusuf, angkat batunya. Perlahan, sekarang. Sudah dok, dia bisa bernafas. Saya takut dok. Jangan takut Azam, kamu sudah selamat. Kami sini. Visi besar Israel untuk menguasai Palestina semakin besar, mulai dengan mengirimkan bom-bom ke tempat vital seperti rumah sakit, kamp pengungsian, dan sekolah-sekolah, memperlambat proses bantuan kemanusiaan. Dari situ, siapa kamu dan kemana tujuanmu? Saya Ahmad, sopir truk yang keluar dari Rangkana kemasan dari Yayasan Yayasan Indonesia. Kami membawa makanan, obat-obatan, dan air bersih untuk warga di desa. Tuhan, kau yakin itu bukan barang berbahaya? Kami harus memeriksa semuanya.
mundur dari sini sebelum aku memanggil pasukan lain. Di saat sulitnya bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza, dengan mudahnya tentara Israel masuk ke wilayah Gaza menggunakan tank-tank besar, bersiap untuk menghancurkan sisa-sisa gedung yang ada. Namun, para pejuang dan warga Palestina tidak gentar ketika tentara Israel datang dengan tank besarnya. Mereka sudah bersiap melawan walaupun hanya berbekal senjata alam, yaitu bongkahan-bongkahan batu. Hentikan, kalian sudah mendekat sama kami. Apa belum cukup? Lihat itu, batu kecil untuk banyak kami. Hebat sekali, benar-benar perlawanan yang menakutkan. Mungkin mereka pikir batu bisa mengalahkan tank. Lucu sekali. Ini tanah kami. Kami lahir di sini. Kami dikubur di sini. Tidak ada penjajahan yang abadi. Suatu hari kau akan melihat bendera kita berkibar lagi. Berkibar? Mungkin di mimpi kalian saja. Ayo, bawa mereka. Hari demi hari Israel terus membombardir Palestina. Jumlah korban terus meningkat, ketersediaan pangan mulai berkurang. Para warga Palestina mulai menghadapi kelaparan yang mengakibatkan banyak warga Palestina mengalami gizi buruk. Ketersediaan air mulai berkurang yang membuat sanitasi para warga memburuk dan dilanda kehausan. Melihat keadaan tersebut, pada tanggal 22 September 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melakukan persidangan mengenai situasi Palestina saat ini. Pemirsa, tanggal 22 September 2025 akan diselenggarakannya sidang PBB mengenai kondisi di Gaza, Palestina. Saat ini saya sudah bersama rekan saya Jafar yang akan menggambarkan secara langsung kondisi terkait proses sidang PBB yang akan segera dimulai di markas pusat PBB New York. Silakan Jafar. Rekan, saat ini suasana di depan gedung PBB sangat ramai. Puluhan jurnalis dari berbagai negara telah berkumpul untuk meliput jalannya sidang penting ini. Sidang hari ini akan membahas langkah konkret yang harus diambil di dunia internasional untuk menghentikan kekerasan yang terus terjadi di Gaza. Diharapkan melalui sidang ini akan muncul keputusan yang dapat membawa perdamaian bagi rakyat Palestina yang selama ini menjadi korban konflik berkepanjangan dunia. Terima kasih Jafat atas laporannya. Kita tentu berharap hasil sidang ini dapat menghadirkan keadilan dan kedamaian bagi rakyat Palestina. Pemirsa, kami akan terus memantau perkembangan sidang ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda.
membebaskan sandera. Pengakuan terhadap negara Palestina adalah bagian dari kebijakan luar negeri Portugal yang konsisten. War Palestina bukan hanya tindakan politik, melainkan juga sikap moral agar dunia tidak diam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Mengucapkan selamat kepada semua negara yang telah memutuskan untuk mengakui negara Palestina karena telah menghormati suara keadilan dan hati nurani. Kami menyampaikan salam dari Raja Turki. Kami tidak akan berhenti menyerukan kebebasan bagi Palestina. Keadilan tidak bisa dibungkam oleh senjata. Negara kami telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Kami menyerukan agar dunia tidak lagi menutup mata. Setiap anak berhak tumbuh di bawah langit yang damai, bukan di bawah suara ledakan. Kami percaya bahwa perdamaian sejati hanya bisa terwujud bila Palestina diakui, dihormati, dan dilindungi. Kami berdiri bersama Palestina, bukan karena politik, tapi karena kemanusiaan. Kami sangat menghargai posisi negara-negara yang telah mengakui negara Palestina, dan kami menyerukan kepada mereka yang belum mengakuinya untuk mengambil langkah ini, dan kami menuntut dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan hormat para perwakilan delegasi dan para pemimpin negara. Ini baru saja persidangan PBB sebelumnya, dan baru saja terlihat beberapa peserta sidang memilih golkar pada saat Presiden Israel Netanyahu hendak menyampaikan pidatonya. Baik Jafat, lalu bagaimana hasil terkini dari seluruh rangkaian persidangan ini, Jafat? Rapat ini sebanyak 142 negara anggota negara memberikan suara dukungan dokumen gencatan senjata permanen dan menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan, sementara 10 negara menolak dan 12 negara abstain. Sidang berlangsung cukup tegang, terutama saat beberapa negara menyampaikan pandangan berbeda terkait tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini. Namun, mayoritas negara sepakat bahwa situasi kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan tindakan cepat dari komunitas internasional. Dan para delegasi telah bersiap untuk membahas langkah lanjutan setelah hasil voting ini. Kami akan terus memantau perkembangan dari markas besar PBB dan memberikan laporan terbaru untuk Anda. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkapnya, Jafat. Pemirsa, sebanyak 140 negara berikan suara mendukung dokumen gencatan senjata permanen dan menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan. Sementara itu 10 negara menolak dan 12 negara abstain. Kita semua berharap hasil sidang ini tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi juga benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, mewujudkan keamanan, keadilan, dan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Sidang PBB pun berakhir. Dengan harapan baru bagi rakyat Gaza, dunia seakan kembali diamankan bahwa perdamaian bukan sekedar kata, tetapi perjuangan panjang yang harus dilakukan bersama. Di balik angka-angka dan keputusan politik, ada jutaan nyawa yang menanti keadilan dan kehidupan yang
perdamaian hari ini tidak hanya berlomba di ruang sidang, tetapi juga sampai kepada sana yang telah lama merindukan ketemu.
yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka gereng dan terwakil bagai kelakuan reptilia bawah tanah dan sepatu-sepatu sendiri menginjaki tumbuhan kening kita semua. Serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun yang silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan. Kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras saja dengan tipukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan rumahnya. Siapa yang tak menjerit? Serasa anak-anak kami Indonesia juga yang dizalimi mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertahun menghubungkan rantai amat panjangnya. Pembeli leher lawan mereka menyeret besi zolim ke neraka. Ketika kusimak puisi-puisi fatwa Tuhan Samir Al-Qasim, Harun Hashim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Qabani, dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta. Jantung kami semua berdegup 2 kali lebih kencang, lalu tersayat oleh sembilu bangku dari tamu. Darah kami pun memanjang ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi. Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Sabra dan Shatila, mengintai Yasir Arafat dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada khotib dan imam sholat Jumat sedunia. Doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang nampak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kuku kita berjalan, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh, tanah kami jauh, bila diukur kilometer, beribu-ribu kilometer jauh jaraknya. Tapi azan Masjidil Aqsa serasa terdengar di telingaku, serasa terdengar di telinga kami di Indonesia. Ilahat
Kepada seluruh kelas 4 dipersilakan untuk maju ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk